الحمد لله الذي جعل التقوى خير الزاد واللباس وأمرنا أن تزود بها ليوم الحساب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الناس، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بأكمل صفات الأشخاص. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد، كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني ونفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wa'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Di antara rukun khutbah Jum'ah yang harus dilakukan oleh para khatib adalah menyampaikan wasiat taqwa sebagai sebuah rukun yang tak boleh terlewatkan. Maka pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kepada para jamaah, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa bertakwa dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala yang diperintahkannya dan juga menjauhi dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqwa merupakan faktor yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga, sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Rasulullah an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah, qala taqwallahi wa husnul khuluq. Yang artinya Rasulullah SAW pernah ditanya perihal sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dalam hadis tersebut kita melihat bahwa selain takwa, akhlak yang baik juga menjadi faktor dominan orang masuk surga. Akhlak yang baik ini bisa terlihat dari perilaku serta perkataan seseorang saat menjalankan aktivitas sehari-hari. Jika seseorang berakhlak baik, maka dalam setiap perkataan dan perbuatannya akan terlihat kedekatannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulutnya akan keluar kalimat-kalimat mulia dalam mengiringi aktivitasnya sebagai wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib ingin menyampaikan 7 kalimat mulia dan penting yang perlu diucapkan untuk mengiringi aktivitas setiap hari, sehingga lebih memiliki nilai ibadah. Semakin sering kita mengucapkan kalimat-kalimat ini, maka insya Allah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala semakin dekat. Dengan dibiasakannya kalimat-kalimat keluar dari mulut, maka karakter akhlak mulia bisa terpatri dan terwujud dari aktivitas kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari 7 kalimat mulia dan penting yang perlu diucapkan, yang pertama adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini digunakan untuk mengawali berbagai aktivitas. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kalimat Bismillah mengandung keberkahan. Dengan membaca kalimat ini bermakna bahwa kita mengawali aktivitas dengan menyebut dan mengingat zat yang paling berkuasa dalam kehidupan ini, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hal ini juga akan lebih menyadarkan kepada kita bahwa semua hasil dari yang kita lakukan nantinya tidak akan lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik keberhasilannya maupun kegagalannya. Allah berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 82 dan 83, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Yang artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan. Kalimat yang kedua adalah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat ini harus kita biasakan untuk diucapkan setelah menjalankan berbagai aktivitas, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan dan menyelesaikan aktivitas. Dengan rasa syukur ini juga kita berharap Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan segala nikmat yang telah dianugerahkannya. Allah telah mengingatkan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Kalimat yang ketiga adalah mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Sebuah kalimat yang harus diucapkan jika kita berbuat sebuah kesalahan dan dosa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa orang yang menekuni istighfar akan mendapatkan kemudahan saat menghadapi kesulitan dan akan diberi rizki dari arah yang tidak terduga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Bismillahirrahmanirrahim. Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa yang menekuni istighfar, Allah akan membuat setiap kesedihan menjadi kelonggaran, setiap kesempitan menjadi jalan keluar, dan memberi rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalimat yang keempat adalah mengucapkan insyaallah. Kalimat yang kita bisa diucapkan saat kita akan melakukan sesuatu pada masa yang akan datang dan belum mengerjakannya. Mengucapkan insyaallah merupakan perintah Allah yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Yang artinya, dan janganlah engkau mengatakan tentang sesuatu, aku akan melakukannya besok, kecuali jika Allah menghendaki, atau mengucapkan insya Allah. Ayat ini memuat hikmah yang sangat mendalam, sekaligus pendidikan bagi kita tentang pentingnya rendah hati dan tidak melulu mengandalkan kemampuan pribadi. Hal ini karena ada kekuatan yang lebih besar dibanding dirinya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang kelima adalah mengucapkan kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan pengakuan keterbatasan manusia atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan artinya, yakni tiada daya dan upaya
kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Dalam hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, Rasulullah SAW menegaskan bahwa siapa saja yang membaca kalimat ini setiap hari sebanyak 100 kali, maka ia selamanya takkan ditimpa oleh kefakiran. Rasulullah SAW pun menyebut bahwa kalimat ini merupakan simpanan surga dengan sebuah sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Abdullah ibn Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah? Qulta bala ya Rasulullah, qala la haula wala quwwata illa billah. Yang artinya, wahai Abdullah bin Qais, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu simpanan dari berbagai simpanan surga? Aku menjawab, tentu, wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, la haula wala quwwata illa billah. Kalimat yang keenam adalah mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah kalimat yang diungkapkan ketika kita mendapatkan ataupun mendengar sebuah musibah seperti kematian ataupun musibah-musibah lainnya. Kalimat yang disebut sebagai kalimat istirja ini adalah ungkapan kesadaran bahwa semua yang ada di dunia ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya. Dengan mengucapkan kalimat ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menganugerahkan kesabaran dan ketabahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat yang terakhir, yang ketujuh adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid ini adalah salah satu zikir yang paling utama karena lebih berat dari dunia seisinya dan mampu lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini bukan hanya kalimat pengakuan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala, namun juga disebut sebagai kunci surga. Rasulullah SAW menyebut bahwa orang yang menjelang ajalnya mengucapkan kalimat ini maka akan masuk surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Bismillahirrahmanirrahim, An Mu'adz bin Jabal qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang artinya, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapapun yang akhir ucapannya ketika menjelang ajal kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah 7 kalimat penting yang patut kita ucapkan setiap hari dalam berbagai dinamika kehidupan sehari-hari sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan baik dan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.